Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dipetik di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga 37. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Hulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari. Pada saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang di hadapan hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk sama-sama bersekutu di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, saat kami anak-anak-Mu bersekutu bersama, kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Bapa dalam sorga, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami semua pada hari ini Tuhan, agar di dalam kehidupan kami yang datang di tempat ini, apapun beban di dalam kehidupan kami percaya Tuhan, saat kami naikkan ucapan syukur kami, saat kami naikkan seruan kami kepadamu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu, kuasa Allah dilepaskan, dan kami semua yang berbeban berat Tuhan akan menerima kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Kami berdoa Tuhan, biar saat kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hikmat Tuhan, agar setiap firman-Mu yang kami renungkan bersama,
kami akan memperoleh sesuatu berkat rohani dari dalamnya. Dan kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu yang kami dengar bersama Tuhan, itu tidak akan lalu sia-sia, tetapi mengambil tempat dan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin kami semua di dalam kami merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang berdiri di sini, hamba tidak punya apa-apa. Hamba hanya menjadi saluran berkat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Shalom. Selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak, kepada bakal bapak, dan kepada yang berencana untuk jadi bapak. Ya, jadi sekali lagi saya katakan selamat Hari Bapa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sempena Hari Bapa yang kita sambut pada hari ini, saya ingin berikan satu perkongsian berupa satu sedikit kesaksian daripada seorang bapa. Pada tahun 70-an dan 80-an, seorang bapak di gereja kita, ya, telah diberi satu tugas, ya, diberikan tugas dan dimasukkan ke dalam anggota majelis gereja. Dia diberikan tugas untuk melayani, baik di gereja, kadang-kadang diberikan pelayanan untuk mengungsikan firman Tuhan sesekali, dan seringkali ditugaskan untuk membuat pelayanan, untuk melawat jemaat yang mengadakan kesyukuran, kumpulan rumah tangga, sebab pada waktu tahun 70-an dan 80-an gereja belum menjadi gereja sel, dan masih ada pelayanan rumah tangga, kelompok kaum ibu, ya. Jadi bapak ini diberikan tugas untuk membuat pelayanan itu. Dan pelayanan pada waktu itu gereja belum dilengkapi dengan seperti sekarang ada van untuk mengantar pergi dan balik, tidak ada. So, pada waktu tahun 70-an dan 80-an itu, gereja hanya memiliki sebuah Land Rover, dan itu hanya digunakan oleh padri untuk melayani di tempat-tempat yang jauh. Jadi pelayanan yang diadakan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu hanya bergerak sendiri. Dan kebanyakan pelayanan yang dilakukan pada waktu itu berada di kawasan-kawasan kebun. Sebab pada waktu tahun 70-an dan 80-an, Tawau terkenal sebagai pengeluar koko yang banyak. Ya. Dan kebanyakan anggota gereja kita pada waktu itu bekerja di kawasan-kawasan kebun koko, di mana majikan mereka akan membuat satu rumah di dalam kebun koko dan mereka akan tinggal di sana bersama dengan keluarga mereka dan menjaga kebun koko tersebut. Itu kebanyakannya yang dilakukan selain daripada pembalakan pada waktu itu. Jadi pelayanan itu, Bapak ini sering kali melayani di kawasan kebun-kebun itu, kebun koko itu, kebanyakannya. Kadang-kadang juga pada masa itu pelayanan di Balung juga ada pada waktu itu, di mana pada petang hari Minggu selalunya ada kebaktian diadakan di kongsi-kongsi di tempat pekerja tinggal di kawasan Balung pada waktu itu. Jadi setiap petang hari Minggu padri akan naik dan Bapak ini pun ikut. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sewaktu Bapak ini pergi melayani,
dia sering kali membawa anaknya. Selain daripada istrinya pergi melayani bersama, dia membawa anaknya. Dia membawa anaknya bukan untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin pujian atau pemain musik. Tidak ada. So, pada waktu itu tidak memerlukan gitar karena kebanyakan lagu yang kita gunakan itu hanya lagu-lagu yang lama, yang lazim kita gunakan. Ya, jadi dia hanya membawa anaknya untuk ikut beserta dengan dia. Tanpa ada rasa untuk supaya engkau pimpin nanti, tidak ada. Dia tidak suruh anaknya untuk pimpin doa, untuk pimpin pujian, tidak ada. Dia hanya membawa saja. Setiap kali dia pergi ke acara kesyukuran atau acara penghiburan, dia sering kali membawa anaknya. Anaknya itu ikut seperti biasa. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak ini tidak pernah berniat atau punya niat di dalam kehidupannya dia membawa anaknya supaya satu hari nanti anak ini akan jadi hamba Tuhan. Tidak ada. Tidak ada rencana di dalam kehidupan Bapak itu untuk menjadikan anak yang dia bawa dalam persekutuan itu supaya anak itu suatu hari nanti jadi hamba Tuhan. Tidak ada. Dia hanya membawa anaknya untuk ikut serta di dalam persekutuan itu. Baik itu persekutuan kesyukuran atau acara penghiburan, dia sering kali membawa anaknya. Dia melakukan hal ini sampai dia meninggal pada tahun 90-an. Di dalam masa-masa tahun 80-an itu dia sering keluar dan dia sering kali membawa anaknya untuk ikut serta. Sungguh pun tidak ada niat atau tujuan untuk dia bawa anaknya, tapi dia bawa. Nah, saudara yang kekasih, pelayanan Bapak ini bagi kita sebagai manusia, saat orang itu meninggal, pelayanannya itu habis di situ. Tidak ada lagi. Tapi saudara yang kekasih, perlu kita ketahui, apa yang Bapak itu lakukan, yaitu membawa anaknya ke kumpulan rumah tangga, ke kebaktian penghiburan, kebaktian kesyukuran. Mungkin pada waktu itu tidak ada kesan yang kita lihat. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah Bapak ini meninggal, kesan pelayanannya itu masih ada sampai sekarang. Sungguh pun dia sudah mati, meninggal lebih kurang 20 tahun yang lalu. Tahun 90-an dia meninggal. Tapi kesan pelayanannya itu, saudara tidak pernah mendengar suara Bapak itu sewaktu dia berkhotbah di gereja St. Patrick. Karena kebanyakan daripada kita saat ini belum lahir pada waktu itu. Anak-anak muda, malah ada juga yang sudah berumah tangga, saya percaya tidak pernah mendengar suara dalam pelayanan Bapak itu. Tapi apa yang saya ingin kongsikan di sini, pelayanan Bapak itu kita masih rasakan bersama sampai pada saat ini. Kenapa? Sebab Bapak yang saya ceritakan itu adalah Bapak saya. Dan anak yang dia selalu bawa di dalam pelayanannya itu adalah saya. Bapak saya tidak punya niat untuk menjadikan saya satu hari nanti kau jadi padri. Tidak ada.
Dia bawa saya setakat untuk membawa. Tapi apa yang dia lakukan itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adalah dia ingin memperlihatkan kepada anaknya. Iman yang dia ada, harus anak ikut. Sempena hari Bapa ini. Saya mendorong kepada semua bapak-bapak yang percaya. Mari kita perlihatkan iman kita kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Saya berbicara ini bukan hanya sempena hari Bapa ini untuk bapak-bapak saja, tetapi kepada semua kita, ibu-ibu pun termasuk. Mari kita perlihatkan iman yang kita ada ini kepada anak kita. Karena di masa akan datang, anak yang akan mengganti kita. Bapak saya tidak pernah terpikir anaknya akan berdiri di atas tempat ini untuk mengongsikan firman Tuhan. Tapi apa yang saya ingin kongsikan, iman yang ditunjukkan Bapak saya kepada saya di dalam dia melayani. Sungguh pun pada waktu itu saya hanya pergi melihat saja. Tidak ada apa-apa. Tapi secara tidak langsung, perlahan-perlahan saudara, iman yang ada di dalam kehidupannya itu dipindahkan ke dalam kehidupan saya. Sehingga kan saya pada saat ini, sungguh pun tidaklah menjadi sesuatu yang sangat hebat, tetapi mengenal sedikit tentang hal bagaimana kita melayani. Mengenal sedikit tentang firman Tuhan. Jadi sekali lagi pada pagi hari ini, kita semua, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, mari kita perlihatkan iman kita. Apa yang kita percayakan di dalam kehidupan kita, yang kita percaya di dalam kehidupan kita, mari kita perlihatkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Karena selepas kita orang tua, maka generasi muda lah yang akan meneruskan firman Tuhan ini. Jadi sempena hari Bapa ini, dorongan saya kepada kita semua. Mari kita perlihatkan iman percaya kita kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati. Mari kita lihat masuk ke dalam firman Tuhan. Itu hanya suatu kesaksian singkat. Ya, nah, saudara yang kekasih, pada hari ini, ya, sempena hari Bapa, satu tajuk yang diberikan kepada kita, yaitu mendorong satu sama lain dalam satu suara dan satu hati. Sebentar tadi pembacaan yang dibacakan sebentar tadi, dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-37. Di dalam pembacaan itu, ada sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang kita mau renungkan dan belajar bersama pada hari ini. Hal yang pertama yang kita mau belajar daripada pembacaan sebentar tadi, kalau kita lihat di dalam buletin kita, dikatakan di situ, berseru bersama-sama dalam doa. Sebelum kita masuk ini, saya ingin bertanya kepada kita semua, pagi hari ini, hingga pada jam ini, adakah kita sudah berdoa? Berapa ramai di antara kita yang sudah berdoa pada pagi hari ini sebelum datang ke gereja? Kita mengaku Tuhan itu berkuasa. Kita akui bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi berapa ramai di antara kita yang sudah datang kepada Bapa pada pagi ini, yang datang berseru kepada Bapa, Bapa terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan pada pagi hari ini. Berapa ramai di antara kita yang sudah datang kepada Bapa berseru kepada Dia dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Periksa diri kita masing-masing. Dan kita akan lihat di dalam poin yang pertama ini. Di dalam ayat
23 hingga 24e di situ dikatakan di situ, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah. Di dalam ayat ini saudara yang kekasih, kalau kita lihat ayat yang pertama itu, dikatakan sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes ke teman-temannya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam petikan firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-23 ini, di situ kita dapat melihat satu perkara, bahwa ada sesuatu peristiwa yang terjadi sebelum ayat ini. Dan untuk kita mengerti keadaan ini, kita perlu melihat kembali peristiwa apa yang terjadi sebelumnya itu. Kalau kita baca dari ayat yang pertama di situ hingga ayat yang ke-22, saudara yang kekasih dalam Kristus, di mana di dalam peristiwa yang terjadi itu, Petrus dan juga Yohanes ditahan oleh imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, dan orang-orang Saduki. Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu ditahan, lalu disidang, dibicarakan. Mereka bukan saja dibicarakan, tetapi mereka diancam. Karena apa? Karena mereka memberitakan firman Tuhan. Karena mereka menyembuhkan orang dengan nama Yesus. Mereka memberitakan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Orang-orang Saduki ini tidak percaya bahwa adanya kebangkitan. Sebab itu saat Petrus dan juga Yohanes itu memberitakan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dan mereka menyembuhkan orang sakit itu di dalam nama Tuhan Yesus, maka imam-imam kepala, orang-orang Saduki, tua-tua orang Yahudi, semuanya datang menangkap mereka berdua, lalu disidang. Di dalam sidang itu bukan untuk mencari siapa betul, apa yang salah, tidak ada. Tetapi mereka menyidang Petrus dan juga Yohanes itu tujuannya untuk mencari sesuatu alasan untuk menghukum kedua orang ini, yaitu Petrus dan juga Yohanes. Tetapi di dalam sidang yang mereka buat itu tidak ada mereka memperoleh sesuatu jalan untuk dapat menyalahkan Petrus dan juga Yohanes. Akhirnya karena tidak dapat berbuat apa-apa, para imam-imam kepala, tua-tua dan orang-orang Saduki, apa yang mereka lakukan? Mereka mengancam kedua orang itu, Petrus dan juga Yohanes. Dia katakan, jangan lagi sekali-sekali kamu memberitakan firman. Jangan lagi kamu menyembuhkan orang dengan nama Yesus. Itu peristiwa yang terjadi. Sungguh pun Petrus dan juga Yohanes membidas apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala itu dan tua-tua itu. Dia katakan, kamu pikir sendiri mana yang lebih baik, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan? Imam-imam kepala itu bukannya orang sembarangan. Mereka juga mengenal tentang agama yang percaya kepada Allah. Mereka tahu. Tetapi mereka terasa seperti tercabar karena kedua orang ini mempengaruhi lebih banyak orang. Sehingga mereka mungkin dalam hati mereka, sifat manusia mungkin begitu, dia katakan, wah lama-lama tidak ada sudah anggotaku nih. Semua pikir sama dia. Kemungkinan pikiran mereka. Akhirnya mereka berusaha.
berusaha untuk mencari sesuatu jalan bagaimana menghukum kedua orang ini, tapi tidak ada jalan. Akhirnya karena tidak ada cara bagaimana untuk menyalahkan Petrus dan juga Yohanes, kedua orang ini diancam, awas kamu, jangan sekali-kali memberitakan firman Tuhan. Jangan lagi gunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang. Kemudian dilepaskan. Sebab itu masuk ke dalam ayat ke-23 yang dibacakan sebentar tadi. Setelah dilepaskan, Petrus dan juga Yohanes pergi ke teman-temannya yang orang-orang percaya itu, tempat mereka berkumpul. Ini suatu tindakan yang mungkin secara sepintas selalu tidak ada artinya. Setelah dilepaskan, dia langsung pergi kepada teman-temannya yang percaya bersama-sama. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita dalam situasi sedemikian, sudah dilepaskan kita, kemana kita pergi? Coba pikir, kalau kita berada di tempat Petrus dan Yohanes itu, sudah disidang, sudah diberi amaran, dengan kata pasar yang selalu digunakan kalau kita sudah digertak. Ya, awas kamu. Oke, sekarang kamu boleh pulang. Tapi awas, jangan kongsikan firman Tuhan. Kalau kita di tempat Petrus dan juga Yohanes, agak-agak kalau kita dalam situasi begitu, kemudian kita dilepaskan, disuruh pulang, kemana kita mau pergi? Kita sudah dilarang untuk beritakan firman Tuhan. Kita sudah dilarang berdoa. Di mana kita mau pergi? Kalau kita dalam situasi Petrus dan juga Yohanes, saya percaya setiap kita di sini tidak akan datang ke gereja. Saya yakin, sebab sudah dikasih amaran. Tapi tindakan Petrus dan juga Yohanes di sini, dia bertindak pergi kepada teman-teman yang sama-sama percaya kepada Yesus. Ini merupakan satu tindakan yang sangat baik sebenarnya. Dan ini perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita semua. Dalam kita menghadapi masalah, dalam kita menghadapi apapun rintangan dalam kehidupan kita, seharusnya kita pergi kepada orang-orang yang percaya, bukan kepada orang yang tidak percaya. Cuma sedihnya, banyak di antara kita sebagai orang percaya, saat kita berada dalam situasi yang mendekat kita, seringkali kita menyimpang pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya orang percaya pergi. Saya masih ingat lagi satu kejadian. Ada seorang yang percaya, orang Kristen yang percaya, anaknya itu sakit. Dia yang orang aktif dalam gereja, seorang yang aktif dalam gereja, anaknya sakit. Dan dia sudah bingung. Semua para kawan-kawan sepelayanan semua datang berdoa untuk anaknya. Tapi kata dokter, kita tunggu saja sampai bila jantungnya ini berdenyut. Karena tidak ada lagi apa-apa yang boleh dibuat. Lalu karena sangat menyayangi anaknya ini, ada seseorang kawan yang bukan kenal Tuhan, dia datang secara senyap-senyap dan berbicara secara perlahan kepada ibu ini. Dia katakan, ada seseorang di sana yang banyak betul orang sudah dia sembuhkan. Coba pergi ke sana. Mana tahu dia boleh tolong. Karena sudah terlalu terdesak di dalam masalah yang besar.
ibu ini mengambil keputusan untuk ikut suara itu. Ajakan daripada orang yang tidak percaya itu. Lalu pergi ke sana. Dan apa yang hanya diberikan kepada dia? Sebotol air minum. Yang sudah dalam botol, kalau masih baru enggak apa. Ini gunakan botol cola yang sudah bekas, dikasih masuk air lalu dikatakan, kasih dia minum. Lalu dia ambil, dia bawa ke rumah sakit. Dia berikan anaknya minum. Tidak ada apa perubahan. Tidak ada apa perubahan yang terjadi. Lalu teman-teman sepelayanan mengetahui hal itu. Lalu dia, karena dia tahu, sudah diketahui banyak orang, dia katakan, lalu dia katakan, saya terpaksa lakukan karena saya begitu terdesak. Saya sangat menyayangi anak saya. Bukankah firman Tuhan mengatakan kita harus berusaha sambil berdoa? Saudara yang kekasih, kadang-kadang ada orang pandai menggunakan petikan-petikan firman Tuhan untuk membenarkan perkara-perkara yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Tanpa melihat lebih dalam apakah maksud firman Tuhan itu. Memang firman Tuhan mengatakan kita harus berusaha dan berdoa. Tapi berusaha tidak bermaksud kita pergi kepada sesuatu perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita boleh berusaha, tapi di dalam sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-temannya dan menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh imam-imam kepala, oleh tua-tua. Sewaktu dalam sidang itu. Semua yang mereka dengar itu, yang ancaman kepada mereka, semua itu diceritakannya kepada kawan-kawannya atau teman-temannya. Ya. Nah, sewaktu kawan-kawannya itu mendengar, dikatakan di sini ketika teman-teman mereka mendengar hal itu. Dikatakan di sini, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Di dalam ayat ini dikatakan mereka berseru bersama-sama. Dengan kata lain, mereka ada suatu persekutuan yang kuat. Sehingga kan mereka terus berseru kepada Tuhan bersama-sama. Dengan kata lain dalam hal ini, berseru ini artinya sama-sama menaikkan doa, sama-sama menaikkan seruan kepada Allah. Seruan apa yang mereka sampaikan kepada Allah? Yang serukan kepada Allah. Kalau kita lihat di situ ada ancaman kepada mereka. Ada ancaman. Mereka dilarang untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka dilarang untuk gunakan dalam nama Yesus untuk menyembuhkan orang lain. Tentu sekali ini merupakan suatu kesukaran bagi mereka. Sebab itu merupakan ancaman di dalam pelayanan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan di sini sewaktu mereka mendengar ancaman dan seluruh perkataan Petrus dan juga Yohanes, mereka bersama-sama sehati berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain di sini, mereka sudah mendengar tentu ketakutan ada dalam kehidupan mereka. Tapi mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka saling berdoa, saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Karena mereka tahu ancaman di dalam pelayanan mereka itu sangat besar. Saudara yang kekasih, dikatakan ya, saling mendoakan dalam satu suara. Mereka saling mendoakan dalam satu suara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui dalam saat kita bersekutu dalam doa,
apabila kita berdoa bersama-sama dan naikkan seruan kita kepada Allah. Tentu sekali saudara yang kekasih, kita akan dapat menghadapi kesukaran bersama-sama. So apa saudara? Mereka saling mendoakan dengan satu, ya, dengan satu suara. Dengan kata lain satu suara di sini saudara, yaitu bersama-sama dengan keyakinan yang kuat di dalam kehidupan mereka. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Allah kita lebih besar daripada ancaman para imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka berseru bersama, so mereka tahu ancaman daripada imam-imam kepala dan tua-tua itu tidak sebesar daripada kuasa Allah yang mereka ada di dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka bersekutu. Sebab itu bersekutu di dalam doa itu dapat membuat kita untuk kuat menghadapi kesukaran di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam gereja. Sebab itu ya, kita adakan menara doa. Kita kadang-kadang panggilan altar juga di sini diadakan. Kenapa dibuat semua itu? Kenapa perlu dibuat itu? Kenapa ada dibuat itu? Karena kita tahu bahwa saat orang-orang percaya itu berdoa, bersekutu bersama, bersatu menaikkan seruan doa kepada Tuhan, kesukaran apa sekalipun yang ada di depan kita, kita mampu untuk hadapi. Karena apa? Karena sebagai orang percaya kita tahu dan yakin bahwa kuasa Tuhan Allah kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Persoalan apa sekalipun. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kita bersekutu berdoa bersama, bukan hanya kekuatan daripada Allah dalam menghadapi kesukaran itu kita peroleh, tetapi saudara yang kekasih dikatakan juga bersekutu dalam doa, mengingatkan kita untuk fokus kepada Allah yang berkuasa. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Petrus dan juga Yohanes. Dengar saja begitu apa yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka langsung bersama-sama bersekutu di dalam doa, menaikkan doa. Karena apa? Karena mereka punya keyakinan sebagai orang percaya bahwa ancaman imam-imam tua-tua, orang-orang Saduki, tidak sebesar kuasa Allah yang mereka percayai. Jadi apa yang kita dapat belajar dari dalam hal ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Perkara yang kita dapat belajar dari sini, bahwa setiap kita orang percaya di sini harus, wajib dan harus tahu bahwa kuasa Tuhan yang kita percaya itu lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu kalau kita kenal dengan jelas akan hal ini, kalau kita punya keyakinan yang besar akan hal ini, saat-saat kita menghadapi kesukaran, pencobaan di dalam kehidupan kita, kita akan naikkan seruan kita kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Orang-orang percaya pada waktu itu mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka langsung berseru kepada Tuhan, dengan kata lain naikkan seruan kepada Tuhan. Sebab itu awal tadi saya katakan berapa orang di antara kita yang sudah berseru kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak mau saudara angkat tangan, tidak perlu. Tapi lihat ke dalam hati kita masing-masing. Berapa di antara kita yang sudah awal pagi ini, pada pagi hari ini hingga pada saat ini sudah naikkan seruan. Sebelum datang ke gereja sudah naikkan seruan kepada Tuhan. Permohonan kepada Tuhan. Penting sekali Tuhan. Penting sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, untuk kita
naikkan seruan kepada Tuhan. Itu tandanya kita percaya akan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Membangkitkan iman kita bersama-sama dalam mengisytiharkan firman Allah. Membangkitkan iman kita bersama-sama dalam mengikhtiarkan firman Tuhan. Di dalam petikan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30 itu, dalam pembacaan yang saya bacakan sebentar tadi, itu merupakan doa. Itu merupakan doa. Di mana dalam ayat yang ke-29 itu mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Itu merupakan doa daripada teman Petrus dan juga Yohanes. Mengapa mereka ungkapkan doa sedemikian? Karena ada amaran yang sudah diberikan oleh imam-imam kepala supaya mereka jangan memberitakan firman Tuhan. Supaya mereka jangan lagi menyebut nama Yesus di dalam mereka menyembuhkan orang lain. Jangan, itu sudah amaran yang diberikan. Lalu mereka naikkan doa ini, Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ini merupakan suatu seruan orang-orang percaya pada waktu itu kepada Tuhan. Tuhan, lihat mereka mengancam kami. Biasanya kalau kita diancam sedemikian, sebagai manusia, seringkali kita katakan begini, Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya mereka ini dijauhkan daripada kami. Malah ada yang paling hebat, ya, kalau kita biasa lihat, tapi ini bukan amalan orang Kristen ya. Ada doa yang dinaikkan untuk mengutuk orang. Oh, ini luar biasa. Ini sebagai orang percaya ingin saya katakan sini, ini bukan ajaran kita orang percaya. Sebab Yesus itu memperlihatkan kasih yang besar kepada kita. Jadi kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang penuh kasih. Sebab itu ada ajaran firman Tuhan, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi jangan coba-coba kalau orang tampar di sini baru kamu bilang satu kali lagi di sini. Jangan cari penyakit. Ya, tapi itulah ajaran yang diajarkan kita, suatu ajaran berbicara tentang kasih. Ya, jadi orang-orang percaya itu menaikkan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan, Tuhan jauhkan orang ini daripada kami. Mereka tidak katakan kepada Tuhan, Tuhan imam-imam ini semuanya tidak ada guna. Sudah tua juga Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan cabut nyawa mereka? Sudah lama juga mereka hidup. Mereka tidak katakan hal yang begitu.
Mereka hanya katakan kepada Tuhan, lihat bagaimana kami diancam. Apa yang mereka serukan kepada Tuhan, berikan kepada hamba-hambamu ini keberanian. Mereka tidak minta dijauhkan setiap ancaman itu daripada mereka. Tapi mereka berseru kepada Tuhan, apa yang mereka minta, salah satunya adalah keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita, kepada yang masih sekolah, agak-agak apa yang kamu doakan dan serukan kepada Tuhan. Kalau pengetua di sekolah kamu, dia katakan, setiap murid-murid tidak boleh berdoa di sekolah. Tidak boleh bawa Alkitab. Tidak boleh bersekutu di dalam nama Yesus. Apa yang akan kamu buat? Saya percaya hal yang pertama kamu lakukan, kamu langsung telepon ibu atau bapak. Pak, di sekolah kami dilarang baca firman Tuhan, dilarang berdoa, dilarang bersekutu. Pasti itu yang kita lakukan sebagai anak sekolah. Lalu tiba-tiba bapak di rumah yang telepon, sudahlah panas barang, langsung bilang, apa? Besok bapak ambil, tidak pakai ke sekolah di situ. Pasti itu yang terjadi. Tapi kita belajar satu hal daripada orang-orang percaya di sini. Ada ancaman, ada larangan. Tapi apa yang mereka lakukan? Berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan keberanian kepada mereka untuk terus memberitakan firman Allah. Oh, ini yang sangat luar biasa sebenarnya. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka dikatakan minta suatu keberanian. Sehingga kalau kita lihat ayat seterusnya itu di mana sewaktu mereka berdoa bersama itu, apa yang terjadi? Tempat mereka berdoa itu goyang. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus memenuhi setiap mereka. Karena apa? Karena saat mereka berdoa, penyerahan yang sungguh-sungguh mereka naikkan kepada Tuhan. Sehingga akan Tuhan melepaskan kuasanya kepada mereka. Sehingga mereka memperoleh kuasa yang sungguh luar biasa. Mereka tidak peduli lagi akan amaran, akan ancaman daripada tua-tua. Tetapi mereka terus memberanikan diri untuk melakukan, memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar daripada hal ini. Ya, di dalam mereka dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di dalam mereka memberitakan firman Allah dengan berani, dengan satu pikiran. Satu pikiran ini satu pikiran apa? Yaitu apa yang dikatakan satu pikiran di sini artinya mereka dengan penuh keyakinan bersama. Ada satu keyakinan di dalam kehidupan mereka semua. Saat mereka menaikkan doa mereka kepada Tuhan, satu keyakinan yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, yaitu mereka percaya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa imam-imam tua-tua yang ada di bait suci pada waktu itu. Kalau kita semua yang hadir pada hari ini, kalau kita dengan bersatu hati punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada saya percaya kita semua di sini akan diberkati, akan terus mempunyai iman yang kuat dan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini pengajaran kita yang kedua daripada pembacaan ini. Firman dan Roh Allah memberi kita keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Kita juga perlu, ya, di dalam kehidupan kekristenan kita perlu ada hidup memberitakan, ya, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Cuma persoalannya kadang-kadang kita sebagai orang percaya memang percaya. Tidak dinafikan. Bila ditanya, apakah kamu percaya Tuhan? Percaya. Tapi
kadang-kadang kehidupan kita itu sedikit tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Usahakan, kalaupun susah betul usahakan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, orang-orang percaya pada waktu itu diberikan kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak mustahil juga saat kita berseru dengan sungguh-sungguh, kita akan dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu hal yang kedua kita pelajari. Dan yang terakhir saudara, di sini dikatakan membangkitkan kasih kita bersama-sama melalui kemurahan hati kita. Wah, ini saudara. Apabila kita berbicara tentang kemurahan hati, ianya bersangkut paut dengan hal memberi. Ya, ini kemurahan hati memberi. Tapi saudara, perlu kita ketahui, kemurahan hati itu bukan saja bersangkut paut dengan pemberian, tapi dia juga bersangkut paut dengan hal memperhatikan. Ya. Bukan saja kita bilang, oh kemurahan hati. Oh ini hal memberi lagi. Tidak. Tapi kemurahan hati di sini yang kita mau pelajari ini dia bersangkut paut juga dengan perhatian. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini yang di dalam ayat 32, 36 dan 37, di situ dikatakan Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang percaya pada waktu itu, mereka jual rumah mereka, tanah mereka, lalu hasil jualan itu mereka bawa kepada rasul-rasul pada waktu itu. Karena rasul-rasul itu yang akan mengelola, akan membagikannya sesuai dengan keperluan orang lain, orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini dituliskan tentang kita jual rumah, tanah, lalu diberikan. Jangan pula kita dengar ini, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak pulang, lalu sampai di rumah, bapak-bapak terus katakan kepada istri, ibu, dengar firman Tuhan tadi? Lalu kata, iya, firman Tuhan katakan jual rumah, jual tanah, bawa kasih sama padri. Bagaimana kalau kita jual rumah kita ini, kita kasih sama padri? Pasti ibu-ibu akan menjawab, oh kau mau jual, kau mau tinggal di bawah kolong jembatan. Pasti dijawab dengan hal yang begitu. Nah, apa yang diajarkan di sini saudara? Apa yang firman Tuhan ajarkan kita kepada di sini? Apa yang kita dapat belajar di sini saudara yang kekasih? Yaitu saling mengasihi dengan satu hati. Pengajaran yang kita peroleh dari firman Tuhan ini mengajar kita tentang hal saling mengasihi dengan satu hati. Dengan satu hati sini membawa arti itu suatu tindakan satu hati, suatu tindakan saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Kalau ada anggota gereja kita yang kita kenal, orang-orang percaya yang kita kenal, bagaimana tindakan kita?
Firman Tuhan mengajar kita tentang saling memperhatikan. Kalau anggota kita di dalam kekurangan, jemaat kita, apa tindakan kita kalau kita tahu bahwa mereka kekurangan? Apa tindakan kita? Kalau dapur mereka tidak berasap, apa tindakan kita? Kalau kita tengok macam 2 hari saja ini, tidak ada pun cuci piring dari sebelah. Asap-asap dapur pun tidak ada, bau-bau bawang putih goreng pun tidak ada. Apa tindakan kita sebagai orang percaya? Coba kita diajarkan saling memperhatikan. Disinilah timbulnya kemurahan hati. Yaitu memberi sesuatu untuk menolong orang yang dalam kekurangan. Itu yang diajarkan kepada kita semua. Saling memperhatikan. Kalau kita lihat ada kekurangan, kita beri, itu ajaran yang diberikan di sini. Sebab itu saudara yang kekasih, di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, dikatakan mereka menjual rumah mereka, tanah mereka, dan diberikan kepada para rasul. Tindakan di sini mengajar kita, yaitu tindakan saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Sebab orang-orang percaya pada waktu itu sangat aktif untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka pergi ke sana ke sini untuk berusaha memberitakan firman Tuhan. Tentu sekali keperluan-keperluan sangat besar. Sebab itu firman Tuhan di sini katakan mereka menjual rumah mereka, tanah mereka, lalu diberikan kepada para rasul untuk dikelola dan diberikan kepada mereka yang memerlukannya di dalam pelayanan. Jadi tindakan ini berupa satu kemurahan daripada hati yang mana untuk tujuan saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Supaya setiap orang percaya, supaya setiap orang yang memberitakan firman Tuhan pada waktu itu tidak akan kekurangan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan cara memperhatikan di antara satu dengan yang lain, saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, ini kita dapat membangkitkan iman percaya kita. Ini dapat mendorong orang lain kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, ya, apa yang kita belajar ini? Kasih dan kemurahan itu boleh menjadi dorongan dan toladan kepada orang lain. Kita perlu berkongsi dan mengasihi sebagai keluarga Allah. Pada hari ini, sepenuh hari Bapa ini, marilah kita sama-sama sebagai orang percaya saling memperhatikan, saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Kita satu pikiran, bersama-sama, bahwa firman Allah lebih penting untuk disampaikan kepada orang lain. Dan juga saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah sebagai kita keluarga Allah, sebagai orang yang percaya, kita senantiasa berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena itulah yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Hiduplah sesuai dengan firman Allah setiap hari. Berusahalah untuk hidup sesuai dengan firman Allah setiap hari. Agar iman kita ini akan terus bertumbuh. Dan biarlah sebagai kita orang percaya ini,
Mari kita sama-sama menjadi contoh dan teladan kepada generasi-generasi muda, kepada anak-anak kita. Agar firman Tuhan akan terus menerus diketahui oleh setiap generasi yang akan datang. Saudara yang kekasih dalam Kristus. Inilah firman Tuhan yang saya kongsikan. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita akan lebih bermakna jika kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kami. Apa yang sudah kami renungkan bersama, apa yang sudah kami dengar bersama Tuhan. Setiap firman-Mu yang kami belajar Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan itu di setiap hati kami. Agar kami beroleh suatu kemampuan daripada Tuhan untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setiap kami yang hadir di sini pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan, agar kami hidup setiap hari ianya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk perhatian Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam renungan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mohon dan berdoa. Amin.